stop nonton konten-konten edukatif secara berlebihan mulai dari sekarang. Untuk perempuan Indonesia kalau udah habit ngelakuin apa ngabisin di saat lu semua lagi libur. Nih gue syuting lagi libur nih, ya kan? Tanggal merah. Lu di Aku yakin buat kalian yang lagi di umur 20-an, pasti banyak dari kalian yang pengen buka bisnis, dapat 1M pertama, belajar konsisten, belajar membentuk habit yang berkualitas. Banyak dari kita itu termotivasi pengen lebih berkembang karena melihat konten-konten yang berseliweran di sosial media, ya konten-konten self-improve gitu lah. Karena menurut gue 1% tiap hari itu realistis. Makan lebih banyak sayur. Kenapa? Karena itu kurang Tapi coba ingat ya, dalam 1 minggu terakhir, berapa banyak konten edukatif yang kamu tonton? Berapa banyak video-video tentang bisnis? Berapa banyak video tips-tips produktif atau cara mengatur hidup yang kamu tonton? Mungkin banyak banget ya kan? Tapi kalau kita jujur-jujuran nih, berapa banyak dari tips itu yang benar-benar kamu cobain di kehidupan nyata? Stop trying to be better. TikTok is ruining your life. Stand up whilst watching this video. Hard times create strong men. Jujur, aku juga pernah di posisi kayak gitu. Tiap hari buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram. Tontonanku setiap hari adalah video-video pengembangan diri, video-video tentang bagaimana cara buka bisnis, dapat 1M pertama, apapun aku tonton. Tapi yang aku rasain bukannya aku malah berkembang, tapi aku malah lebih stuck dan merasa lebih depresi. Kenapa? Ya, kebanyakan nonton video-video kayak gini itu membuat otak kita itu jadi semakin penuh. Dan kebanyakan nonton video-video kayak gini itu membuat kita itu terlalu banyak pilihan dalam hidup kita. Dan kalian tahu nggak apa yang lebih berbahaya? Kebanyakan nonton video-video kayak gini itu bikin kamu merasa berkembang, bikin kamu merasa seolah udah memulai sesuatu. Kemudian otakmu kebanjiran dopamin secara berlebihan dan terus mikir, oh gitu caranya, besok aku coba oh gitu doang. Oh jadi gini caranya. Terus kamu scroll lagi. Dan besoknya apa? Aku yakin kebanyakan di antara kalian 98% pasti nggak inget apa yang udah kalian tonton kemarin. Nggak usah kemarin deh, barusan aja aku yakin kalian barusan scrolling video-video motivasi atau nonton video YouTube tentang self-improve. Kalian inget nggak mereka bahas apa? Kesimpulannya apa? Coba. Dan kalian tahu nggak ini semua itu namanya apa? Yaps, intellectual masturbation. Buat kalian yang belum tahu apa itu intellectual masturbation, intinya intellectual masturbation itu kondisi di mana kita itu kecanduan rasa pinter setelah dapat teori-teori baru, tapi nggak pernah dipraktekin. Kenapa nonton konten-konten edukasi itu terasa nikmat? Kalian ngerasa gak kalau kita itu nonton konten-konten edukasi itu enak banget dan nikmat, seolah kita itu udah jadi tahu dan merasa pintar secara mendadak. Saat kita menonton video-video tentang bisnis atau produktivitas, otak kita itu merilis dopamin seolah-olah kita itu udah melakukan hal tersebut. Ini tuh memicu jebakan kita merasa seolah udah melangkah maju, padahal fisik kita itu cuma duduk di tempat dan pegang HP dan scrolling. Kita sering mengira belajar itu sama kayak bertindak, padahal belajar tanpa action itu cuma wacana yang dibungkus rasa aman. Semakin banyak konten yang kita lihat, semakin banyak pula pilihan kita. So, jadinya kita bingung mulainya dari mana. Saat kita kebanyakan nonton tips di awal, otak kita itu menciptakan kayak standar bahwa semua itu harus sempurna. Akhirnya kita takut buat nyoba, kita takut bikin kesalahan, kita akhirnya ya nggak mulai-mulai. Orang yang suka praktek itu belajar karena mereka itu pengen nyelesain masalah. Sedangkan penonton yang cuma belajar doang itu cuma nimbun informasi. Menurutku ya, orang yang belajar aja tapi nggak praktek itu kayak pohon apel tanpa buahnya, gak bermanfaat sama sekali. Bedain sama orang yang walaupun ilmunya gak terlalu banyak, tapi at least dia praktek, dia nyoba. Aku yakin waktu dia nemuin kegagalan, kalau orangnya gak mau mengulangi kesalahan dan mau belajar, ya pasti dia bakalan lebih berkembang dan lebih minim mengulangi kesalahan yang telah dia buat. Menurutku di dunia ini tuh gak ada apa-apa yang langsung sempurna. Kalau kamu gak nyoba dan gak ngerasain gagal terlebih dahulu, ya mana bisa kamu ngerti sempurna itu kayak gimana ya kan? Kebanyakan nonton konten-konten edukasi itu bikin kita kena overload informasi yang saling bertolak belakang. Kalian sadar nggak sih?
Hari ini kamu lihat kreator yang bilang kamu harus pagi, kamu harus bekerja keras, kamu jangan bobok siang kayak bayi aja kamu. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu kan? Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Terus besoknya kamu lihat kreator B yang bilang hidup itu harus enjoy, kalau kamu capek itu istirahat, nggak apa-apa bangun pagi, seproduktifmu aja kamu ngerjain sesuatu hal. Tidur cukup tuh bener banget loh bro. Ya. Ketika ngomongin kondisi optimal pemikiran dan tubuh ya. Karena zaman sekarang Dua kontra pendapat kayak gini itu bikin kita itu bingung ya kan. Yang ngebuat akhirnya kita itu cuma menonton mereka tanpa ngelakuin praktek dari kedua informasi tersebut. Mengapa kita itu betah cuma nonton atau belajar doang? Ya karena praktek itu menakutkan. Nonton video edukasi itu asli nyaman banget. Gak ada resiko gagal, gak ada resiko ditolak market, gak ada capeknya, dan intinya gak ada resiko lah. Tapi begitu kita coba praktek, kita tuh harus siap ketemu yang namanya kenyataan. Kita harus siap ketemu yang namanya kegagalan. Kita harus merasakan rasa lelah. Dan itulah mengapa alasan otak kita itu lebih memilih scrolling konten-konten edukasi doang daripada beneran praktek atau beneran kerja. Kebanyakan nonton konten-konten edukasi itu pastinya memiliki beberapa dampak ya kan. Di antaranya yang pertama, kamu pasti memiliki dampak impostor syndrome secara murni. Semakin banyak kita lihat konten-konten orang-orang yang hebat membagikan ilmu, sistem kerja atau pencapaian mereka, standar di kepala kita itu jadi sangat tinggi. Setelah tahu datanya ini, kenapa? Karena menurut saya semua orang itu pasti bisa mendapatkan 100 juta rupiahnya asalkan mereka tahu caranya gimana. Akibatnya saat kita memulai, bahkan akan memulai pun, kita tuh merasa kayak kita itu sampah dibandingkan kreator-kreator yang udah besar duluan. Padahal kreator yang kita tonton pun itu nggak langsung sebesar sekarang ya kan. Pasti ada perjuangan di balik kisah mereka, pasti ada hal yang nggak enak, pasti ada proses dari semua yang mereka lakukan. Dan hal-hal kayak ginilah yang bikin kamu itu akhirnya mengurungkan diri untuk berniat memulai, dan akhirnya nggak memulai sama sekali. Yang kedua, kamu bakalan kehilangan identitas atau gaya diri sendiri. Karena kita kebanyakan mengkonsumsi blueprint, framework, atau tips dari orang lain. Ngurangin stres, all you need is less. Yang Anda perlukan itu mengurangin segalanya. Ngurangin berpikir, ngurangin stres, ngurangin beli-beli barang. Pikiran kita itu penuh dengan apa ya kata mereka ya, dan gak tahu apa yang kita mau jadinya. Pas kita ngeeksekusi sesuatu ya kan, gaya dan cara mikir kita itu jadi kayak imitasi dari influencer yang kita tonton. Jadinya kita itu kehilangan intuisi atau autentik dari diri kita sendiri. Dampak ketiga yaitu kamu bakal ngalamin yang namanya social friction atau suka menghakimi orang lain. Jujur ya, menurutku mungkin ini paling berbahaya. Kenapa? Saat kita kebanyakan informasi dan teori, itu bikin kita merasa pinter ya kan. Akhirnya apa? Kita memandang teman kita tuh sebelah mata. Kamu nggak tahu kan tentang teori ini? Kamu nggak tahu kan kalau misalnya buka bisnis itu caranya gini? Akhirnya kita menganggap orang lain itu remeh, dan kita nganggap orang di sekitar kita itu nggak se-upgrade diri kita. Dan akibatnya apa? Kita jadi merasa paling pinter di lingkaran pertemanan kita. Padahal secara eksekusi dan pencapaian nyata ya kan, hidup kita itu sebenarnya ya sama aja kayak mereka. Dampak yang keempat dari semua ini adalah kita lupa cara mengapresiasi proses kecil dalam hidup kita. Karena terlalu sering mengkonsumsi konten-konten self-improvement, kita itu jadi punya standar yang tinggi banget terhadap diri kita sendiri. Kalian merasa hari ini aku harus lebih produktif dari hari kemarin, hari ini aku harus lebih pintar dari kemarin. Sampai akhirnya progres-progres kecil pun nggak pernah terasa cukup bagi kalian. Padahal ya kan, mungkin hari ini itu kita cuma berhasil olahraga, kita cuma berhasil menyelesaikan pekerjaan kita, atau bahkan kita cuma berhasil bangun pagi. Tapi karena kebanyakan mikir, aku harus menjadi versi terbaik dari diriku, aku harus be better and more, sampai kita lupa kalau menjadi sedikit lebih baik daripada hari kemarin itu juga sebuah progres loh.
Menurutku kalian misalnya pengen berkembang ya nggak usah ngoyong-ngoyong, santai aja. 1% lebih baik daripada sebelumnya itu udah cukup kok. Chill man. Oke, di sini aku punya tips agar konten-konten edukasi yang kalian tonton itu nggak bikin otak kalian itu overload dan nggak sia-sia. Jadi ya di sini nonton konten edukasi itu sama kayak makan. Kalau kebanyakan, ya pasti kita kekenyangan kan. So di sini mungkin kalian bisa batasi nonton konten edukasi itu kalian minimal 15 sampai 30 menit lah per hari. Sama selain itu kamu harus bikin rules kepada dirimu sendiri, yaitu one video, one action. Jadi gini, jangan lanjut ke video-video berikutnya sebelum kamu itu mempraktekkan minimal satu hal aja yang kamu tonton atau video yang kamu tonton di hari. Jadi semisal ya kamu baru aja selesai menonton video bagaimana cara mengatur jadwal agar lebih tersusun dan produktif gitu ya kan. Ya kamu langsung buka kalender, kalau nggak gitu buka notes, terus bikin jadwal sesuai di video kayak gitu, terus praktekin. Kalau sih misalnya prakteknya belum jalan ya jangan lanjut ke video berikutnya. Jadi otakmu nggak overload informasi. Intinya gitu pokoknya. Sebagai penutupan, disclaimer ya, di sini aku cuma mau bilang ke kalian, gak apa-apa kalian nonton video-video edukatif itu gak apa-apa banget. Aku malah merekomendasikan dan support banget. Bahkan aku bikin konten edukatif kayak gini, aku sangat menganjurkan kalian untuk nonton konten-konten edukatif. Di sini yang perlu kita garis bawahi itu bukan kontennya, tapi bagaimana cara kita mengatur saat kita menonton konten tersebut. Intinya kesimpulan dari video ini, jangan kebanyakan aja sih nonton video-video edukasi. Ingat ya, kebanyakan. Kalau misalnya masih aman, masih kayak ya udahlah, mungkin 1 video atau 2 video itu enough. Yang bahaya lagi itu ada orang yang berandainya atau isi algoritmanya itu nggak ada konten edukatif, itu menurutku bahaya banget sih. Karena menurutku apa yang kamu tonton dan apa isi algoritmamu itu menunjukkan isi otakmu. So balik lagi aku tekankan, intinya jangan nonton konten-konten edukasi secara berlebihan ya di sini ya. Apalagi tanpa praktek. Please kalau kalian nonton video-video edukasi itu minimal praktek. Kalau kalian nonton doang tanpa praktek itu kayak ilmunya kayak nol, sumpah. Oke, jadi habis kamu matiin video ini ya, jangan langsung cari video self improve lainnya. Coba tutup dulu YouTube-nya, ambil kertas atau buka notes di HP-mu. Terus tulis apa hal kecil yang bisa kamu kerjain hari ini sama teori apa saja yang udah kamu terima di hari ini. Ingat ya, dunia ini itu nggak peduli apa isi otakmu, tapi dunia ini benar-benar menyeleksimu tentang apa yang udah kamu pelajari dan apa yang kamu praktekkan. So, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian memiliki pendapat lain, komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye bye. I'm Zo.